Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi nih salah satu VGA juara di kelasnya. Dalam artian di rentang harga barunya ya. Bahkan masih sangat oke banget buat main game di resolusi 2K settingan ultra di sebagian game. Sembari ngopi dan nonton bahasan kali ini, jangan lupa bantu channel saya terbang tinggi, tinggi banget, sampai melewati channelnya Ronaldo. Mimpi. Kalau kalian hunting VGA baru di rentang harga 3 juta lebih, maka kalian cuma dapet VGA sekelas Nvidia RTX 3050 8GB atau RTX 3060 versi 8GB yang secara performanya masih di bawah VGA yang bakal kita bahas kali ini. Sayangnya VGA ini dijual dengan harga cukup tinggi untuk bekasnya. Malah harga bekasnya itu mirip-mirip RX 6700 XT yang jelasnya punya kemampuan lebih baik dibandingkan VGA 1 ini. Tapi suka-suka yang jual, lu mau apa? Oke, kita bahas AMD Radeon RX 6650 XT 8GB DDR6 128 bit. Harga baru termurah ini dari merek Polar alias Power Color di kisaran 3,8 juta rupiah. Kalau merek lain masih di atas 4 juta rupiah ya, kisaran 4,1 juta rupiah merek ASRock. Tapi tetap aja lebih murah kalau dibandingkan RTX 4060 sekalipun. Padahal secara performa RX 6650 XT ini hampir mendekati RTX 4060. Nah, sorry, terlalu bersemangat. Lantas apa bedanya RX 6600 XT dengan 6650 XT? Ternyata RX 6650 XT ini punya bandwidth yang lebih besar dan kecepatan memori clock yang lebih tinggi. Makanya lebih kenceng dibandingkan versi sebelumnya. Untuk daya power supply minimal buat angkat besi, VGA ini hanya butuh daya 450 watt dengan konektor 1x8 pin dengan TDP 176 watt. Dengan catatan pakai power supply yang bukan abal-abal ya. Kalau abal-abal kenapa bos? Ya bahaya bro, kalau nggak percaya silakan dicobain aja sendiri. Risiko ditanggung pemerintah. Kalian maksudnya. Di sini saya pakai RX 6650 XT besutan Safari. Pokoknya begitulah ya. Kalau saya sih suka nyebutnya Sapphire Nitro biar berasa Nusantara gitu loh. Untuk merek Sapphire ini harga barunya masih tinggi banget ya. Ini kalau saya nggak salah di kisaran 4,9 juta rupiah. Nah di rentang harga segini sih head to head sama RTX 4060 ya. Yang mana sejatinya RX 6650 XT ini masih di bawahnya untuk performanya ya. Tapi cukup wajar juga sih, karena seri Nitro merupakan seri berkelas dari Sapphire. Ya ibaratnya kalau di Asus itu kelas ROG-nya atau MSI kelas Gaming Edge-nya. Kurang lebih kayak gitu. Bisa kalian lihat body VGA ini lumayan bongsor dengan penggunaan dual fan yang ukurannya cukup besar ya. Dan satu lagi VGA ini udah ada LED RGB di bagian sampingnya. Ini juga bisa kalian atur pakai aplikasi bawaan Sapphire. Kalau kalian berniat meminang Sapphire tipe ini, pastikan casing kalian cukup memadai ya buat menampung VGA dengan panjang 260 mm dan memakan 3 slot di motherboard. Buat uji coba VGA AMD Radeon ini saya pakai prosesor Core i5 13400F, RAM 32GB DDR5 6400 MHz, SSD NVMe buat Windows 11 dan SSD SATA maupun hard disk buat game. Drivernya sendiri pakai driver terbaru dari AMD saat video ini dibikin ya. Untuk video yang dipakai buat render di Adobe Premiere 2024, ini hasil dari rekaman handphone dengan dua resolusi, 4K dan 1080p. Durasinya kurang lebih 1 menit 30 detik. Waktu yang dibutuhkan buat ngerender video 4K di Adobe Premiere 2024 ini hanya 53 detik. Ini cakep nggak tuh? Sedangkan video 1080p hanya butuh waktu 15 detik. Gimana coba? Oke banget kan? Baik di resolusi 4K maupun 1080p. Biar kata ini kubu merah. Lanjut aplikasi Blender Open Data yang mana dapat skor di angka 1180.27. Untuk Cinebench R15 kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Memang aplikasi Cinebench R15 ini udah nggak relevan lagi dengan part PC saat ini ya. Kalau kalian bisa lihat hasilnya sedikit ngaco atau aneh karena RX 6650 XT itu kalah kalau dibandingkan dengan RX 580.
Yang lebih aneh lagi, ini hasil dari Cinebench R 2024 yang mana skor VGA-nya hanya 840 PTS. Aneh ya, padahal RX 6600 itu dapat skor di angka 4000-an. Saya udah coba versi driver yang di bawahnya atau di bawahnya lagi. Ini hasilnya sama aja nih. Mungkin bakal ya. Yang pernah ngalamin monggo dikomentari. Dan lanjut hasil 3D Mark-nya silahkan kalian pantengin aja sendiri. Sekarang kita hajar gaming resolusi 2K. Nah, di sini saya bahas game terbaru aja nih, selebihnya bisa dilihat di akhir video. Pertama, game Alan Wake 2, yang mana game ini grafisnya biasa aja. Ini menurut saya sih, tapi menuntut VGA kinerja tinggi. Kalau mau dapet frame rate bagus di settingan terbaik. Dan RX 6650 XT ini terpaksa main game Alan Wake ini di settingan rata kiri buat semuanya dengan FSR on. Frame rate-nya di angka 40 fps ya. Tapi kalau low default alias nggak di setting manual, kalian harus pause dengan frame rate di angka 30-an fps. Lanjut game Horizon Forbidden West. Nah, di sini saya pakai settingan very high tanpa FSR dan dapat frame rate-nya di angka 30-an fps. So kalau kalian mau frame rate yang lebih baik ya tinggal aktifkan FSR-nya atau turunkan settingannya ke medium atau ke low misalnya. Lanjut di game Ghost of Tsushima, di settingan very high walaupun nggak mengaktifkan FSR, frame rate-nya masih cukup baik nih di angka 40 hingga 50-an fps. Dan terakhir game terbaru, game Wukong. Di game ini wajib aktifkan FSR nih, kalau nggak ya keok. Untuk settingan grafik saya pakai preset cinematic ya. Dan frame rate yang didapat masih oke banget dengan frame rate rata-rata di angka 49 fps. FIFA 24, The Last of Us, Resident Evil 4, Honkai, dan Wuthering Waves. Nah, kalau RX 6600 di game FIFA 24 ini berasa kurang nendang ya. Ternyata di RX 6650 XT ini main di settingan ultra pun masih oke banget. Frame rate yang didapat di angka 70 hingga 100 fps lebih. Terus di game The Last of Us yang termasuk game rakus akan Viram nih ya, saya pakai preset high aja deh tanpa bantuan FSR. Hasilnya masih oke juga dengan frame rate di angka 30 hingga 50 fps. Game Resident Evil 4 Remake nih, karena VRAM-nya juga nanggung makanya main di preset ray tracing dan frame rate yang didapat di angka 40 hingga 60 fps. Masih kece juga nih. Di game Honkai kalau settingan max alias rata kanan, frame rate-nya nggak terlalu stabil di angka 60 fps ya. Kadang dropnya hingga 30-an fps. Terus saya coba mainkan game Honkai ini di settingan very high default. Ini frame rate-nya lebih stabil dibandingkan yang max tadi. So jangan dipaksain ya kalau kalian mau mainkan game Honkai, biar kata berasa enteng nih game. Dan terakhir game Wuthering Waves. Mau pakai FSR ataupun non FSR hasilnya hampir sama sih ya. Cuma lagi-lagi kalau FSR-nya on, ini lebih stabil frame rate-nya dibandingkan off. Atau antara on dengan off itu nggak terlalu berasa ya. Perasaan grafisnya sama-sama oke sih. Untuk game lainnya bisa kalian jilatin aja ya. Maksudnya liatin aja. Sembari saya jelasin sedotan daya listrik dari VGA Sapphire RX 6650 XT ini. Kalau dilihat dari GPU Z, sedotan daya listrik VGA ini dengan load 99% hanya di angka 166 watt. Sedangkan kalau penggunaan PC saya pakai VGA RX 6650 XT Sapphire ini, kondisi idle-nya masih di bawah 100 watt. Kalau pas gaming, ini sedotan tertingginya di angka 350 watt lebih. Bahkan kalau dibandingkan sama RX 6750 XT ini bedanya tipis banget ya. Bisa dibilang hampir mendekati ya, karena RX 6750 XT itu nyedot daya di kisaran 390-an watt. So pastinya kalau punya harga bekas yang mirip-mirip, ya mending sekalian 6750 XT. Secara pribadi dengan rentang harga 3,8 juta rupiah untuk barunya, tapi merek Polar ya, PGA ini sangat menarik untuk dibeli.
Dan kalau kalian pengen Sapphire Nitro RX 6650 XT ini di rentang 4,9 juta, ini masih gimana ya, kalau dibilang apa ya, dibilang menarik. Itu ada RTX 4060, walaupun RTX 4060 yang kalian dapatkan itu versi biasa, bukan versi gaming. Sedangkan Sapphire ini kelas atasnya dari Sapphire. Ya balik lagi ke kalian nih, sekiranya kalian mau icip-icip kubu hijau, jelasnya ambil RTX 4060 dengan rentang harga 4,9 juta rupiah. Atau kalau kalian ngejar tampilan cakep, performanya juga mendekati RTX 4060, Sapphire Nitro ini cukup layak beli. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA RX 6650 XT kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel. Bruno Fernandes. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but Yamal! Oh, screamer! Welcome to Al Mazrah. Explore, secure intel, and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact.